Ibarat kata, saat itu Bu Marno tengah menghadapi sakratul maut. Tak hanya itu, sosok itu juga berkata, "Aku mau pinjam raket." Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Kali ini gue mau bawain cerita yang dikirim oleh @cerita_horor_jogja. Nah kebetulan @cerita_horor_jogja ini teman gue nih. Nanti teman-teman mampir-mampir aja ke Instagramnya. Di situ banyak banget cerita-cerita horor ya sekitaran Jogja lah. Tapi kalau buat teman-teman yang di luar Jogja juga bagus-bagus juga ceritanya. Kali ini ceritanya tentang pengalaman seorang mahasiswi yang tinggal di Jogja, namanya Dwi. Dia mengalami banyak hal mistis ketika dia ngekos di salah satu perkampungan di Yogyakarta. Pokoknya seru banget deh ceritanya. Teman-teman silakan simak video ini sampai habis. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Tokoh utama di cerita ini adalah Dwi. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2000-an akhir. Lebih tepatnya saat awal Dwi datang ke Jogja untuk menimba ilmu atau dia kuliah di situ. Dwi ini mengambil tempat kos di kota Jogja yang lokasinya kalau dari area Malioboro jalan kaki itu cuma sekitar 5 menit. Jadi masih di pusat kota lah, pusat kota Yogyakarta. Untuk saat ini mungkin sudah banyak berubah ya, karena tempat kos Dwi sendiri pun sekarang udah menjadi sebuah hotel. Jadi ceritanya, dulu begitu Dwi kos di tempat itu, lingkungan sekitarnya itu cukup ramah dan warganya banyak berjiwa sosial. Dwi pun cukup berbaur dengan masyarakat di sana. Jadi Dwi lumayan fasih lah berbahasa Jawa saat itu. Dan oh ya, di kampung tempat kos Dwi itu ada kegiatan olahraga badminton yang diadakan seminggu 2 kali oleh ibu-ibu kampung. Karena si Dwi ini suka banget sama olahraga, maka ikutlah Dwi dengan agenda badminton itu. Jadilah si Dwi ini kenal dengan ibu-ibu kampung daerah sana. Beberapa bulan pun berlalu. Dwi cukup merasa nyaman di kampung itu. Hingga pada suatu hari, para warga kampung itu mengadakan piknik satu bis ke Tawang Mangu di daerah Jawa Tengah. Karena Dwi ini sudah dianggap sebagai warga, maka Dwi pun diajak oleh mereka. Kegiatan piknik ini pun berlangsung gembira dan lancar dan semua baik-baik aja. Walau tidak semua warga ikut waktu itu. Salah satunya adalah Bu Marno, sebut saja namanya Bu Marno. Karena waktu itu Bu Marno itu memang sedang terbaring sakit. Namun, sewaktu perjalanan pulang dari piknik, mendadak di bus semua warga mendapat kabar yang mengejutkan. Mereka mendapat kabar kalau Bu Marno ini tengah kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan saudara beliau ikut di dalam rombongan bis dan mendapatkan kabar telepon dari saudaranya yang tidak ikut piknik juga. Ibarat kata, saat itu Bu Marno tengah menghadapi sakratul maut. Oh ya, ada yang kelewat nih. Kebetulan Dwi ini lumayan bisa melihat hal-hal aneh tak kasat mata, atau bisa dibilang indigo. Jadi, sewaktu Dwi mendengar saudaranya Bu Marno ini telepon di dalam bus itu, Dwi seketika seperti mendapat bayangan kalau memang Bu Marno ini sudah waktunya, dalam tanda kutip ya. Dan ternyata benar. Sesampainya di kampung, tersiar kabar kalau Bu Marno sudah meninggal. Tentunya warga kampung pun berduka dan segera mempersiapkan prosesi untuk pemakaman beliau besok paginya. Singkat cerita, keesokan harinya pun pemakaman berjalan lancar. Sebagai warga baru, Dwi pun ikut melayat. Namun cerita aneh dimulailah dari sini. Oh ya, sedikit informasi tentang kampung tempat Dwi ngekos ya.
Kampung ini padat penduduk dan rumah warga banyak yang terbuat dari gedek. Gedek itu adalah bangunan yang terdiri dari kombinasi kayu dan bambu. Ya pokoknya desa-desa banget lah. Serta jalan-jalannya hanya memiliki lebar 1 meter di desanya. Dwi ini merasa ketika almarhum selesai dikuburkan, suasana kampung menjadi sedikit berbeda. Jadi saat masuk kampung, suasananya adem tapi membuat bulu kuduk merinding. Tapi Dwi ini memilih untuk menghiraukan hal itu aja. Beberapa hari kemudian, Dwi yang tengah bersantai di depan kos tiba-tiba dikejutkan oleh kabar dari ibu-ibu kampung yang tengah berkumpul sambil bergosip ria. Awalnya, Dwi hanya mencoba untuk nimbrung ke kerumunan ibu-ibu itu. Di situ Dwi kaget ketika mendengar salah seorang ibu bercerita kalau Bu Marno itu masih suka gentayangan. Ibu itu bercerita kalau beberapa orang di kampung ini ada yang dipanggil-panggil namanya. Namun yang anehnya, suara yang memanggil-manggil itu sama persis dengan suara Bu Marno, yang memang khas dan familiar dari warga kampung. Jadi suara Bu Marno ini cukup khas. Jadi orang-orang di sana tahu banget lah suara dari Bu Marno ini. Dan gak cuma itu, beberapa warga juga mengaku kalau tengah malam atau pagi buta ada yang mengetok pintu rumah mereka. Tapi ketika dibuka, gak ada siapa-siapa di situ. Karena di lingkungan kampung, maka hal ini cepat tersebar dan menimbulkan ketakutan bagi para warga sekitar. Namun salah seorang tetangga yang ikut nimbrung, sebut saja namanya Bu Marjina, terlihat agak skeptis dan cenderung tidak percaya akan kabar itu. Walah Bu Marno itu sudah nggak ada, mestinya orangnya ya sudah di alam kubur toh sekarang. Dwi sebagai warga yang terhitung paling muda di situ hanya terdiam saja, karena Dwi sendiri pun belum mengalami apa yang beberapa warga itu ceritakan. Singkat cerita, semua ibu-ibu pun membubarkan diri untuk melanjutkan aktivitas mereka seperti hari-hari biasa. Keesokan harinya, Dwi melihat lagi ibu-ibu tengah berkerumun. Namun dari jauh, Dwi tampak melihat Bu Marjina yang tampak aktif berbicara. Karena penasaran, Dwi pun menghampiri mereka dan meminta Bu Marjina menceritakan dari awal apa yang ia ceritakan dari tadi kepada ibu-ibu itu. Ternyata cerita yang beliau sampaikan cukup membuat bulu kuduk Dwi ini merinding. Jadi ceritanya, semalam rumah Bu Marjina ini tiba-tiba mendapatkan ketokan pintu. Beliau pun bersama suaminya membuka pintu. Dan betapa kagetnya ketika membuka pintu, ia melihat sosok Bu Marno berdiri di depan pintu rumahnya. Tak hanya itu, sosok itu juga berkata, Aku mau pinjam raket. persis saat semasa hidupnya, Bu Marno ini memang seringkali meminjam raket kepada Bu Marjina untuk bermain badminton bersama warga yang lainnya. Sontak saja Bu Marjina dan suaminya ketakutan lalu segera menutup pintu dan lanjut berlari ke kamar serta berdoa. Dwi yang mendengar cerita itu cukup ketakutan dengan cerita yang diceritakan Bu Marjina. Dan begitu Bu Marjina selesai bicara, ada juga salah seorang tetangga, sebut saja namanya Bu Wanti, yang menceritakan pengalaman suaminya di depan para ibu-ibu. Jadi ceritanya, beberapa malam yang lalu, suami Bu Wanti ini tengah tertidur di pos ronda sendirian saat sedang piket ronda. Beliau kebetulan kebagian jaga pos, sementara teman-temannya yang lain berkeliling kampung untuk patroli. Saat tengah tertidur, suami Bu Wanti ini merasa ada yang menggoyang-goyangkan kakinya, layaknya orang yang membangunkan tidur. Tentu sekejap beliau berpikir itu mungkin temannya yang baru selesai patroli. Namun betapa kagetnya beliau ketika melihat yang di hadapannya itu adalah sosok Bu Marno. Namun anehnya, sosok Bu Marno ini hanya terdiam menatap beliau.
Sontak saja beliau berlari ketakutan dan segera pulang ke rumah malam itu. Akhirnya Dwi beserta ibu-ibu kampung pun membubarkan diri karena dirasa gosip itu sudah selesai dan melanjutkan aktivitas masing-masing seperti biasa. Di dalam hati, Dwi masih setengah nggak percaya nih mendengar cerita para ibu-ibu dari kemarin tentang Bu Marno ini. Tetapi setengah hatinya juga Dwi itu cukup percaya karena Dwi yakin tiap manusia memiliki sosok pendamping atau biasa disebut korin, yang mana akan menyerupai sifat-sifat manusia yang ia dampingi, bahkan saat manusia itu meninggal. Malam berikutnya, ternyata tibalah giliran Dwi yang didatangi oleh sosok Bu Marno. Kejadiannya saat malam hari Dwi tengah tertidur pulas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di rumah kosnya Dwi. Karena takut, Dwi memilih untuk mendiamkannya dan tetap berada di kamar. Tapi entah mengapa, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama Dwi. Suaranya cukup jelas dan Dwi hafal banget kalau itu suaranya seperti almarhum Bu Marno. Mungkin karena didorong rasa penasaran, Dwi pun keluar kamar dan membuka pintu. Dan benar saja, dari kejauhan tampak sosok seperti Bu Marno berdiri di pojok gang kampung. Sosok itu tampak terlihat jelas di pojok gang yang cukup terlihat dari depan pelataran tempat kos Dwi. Walaupun jaraknya jauh, entah mengapa Dwi bisa mendengar sosok itu berkata dengan jelas, Masih ada yang mengganjal. Walaupun jaraknya cukup jauh, entah mengapa Dwi bisa mendengar sosok itu berkata dengan jelas. Entah mengapa rasa takut Dwi tiba-tiba berubah menjadi rasa iba. Karena didorong oleh rasa penasaran, Dwi pun berlari menghampiri sosok itu. Namun sosok itu justru berlari setengah melayang ke arah gang. Dwi pun mengejar sampai ke sisi gang lain yang gelap. Namun di situ Dwi kaget setengah mati ketika melihat di sudut gang yang tampak adalah sosok ular berkepala manusia. Namun sekilas wajahnya bukanlah wajah dari almarhum Bu Marno. Sosok itu tampak menyeringai ke arah Dwi. Dwi yang kaget dan ketakutan pun segera menghentikan niatnya mengikuti sosok itu. Dwi pun berbalik lari masuk ke dalam kos dan langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Dwi masih mendengar suara panggilan-panggilan yang mirip banget dengan suara Bu Marno semasa beliau masih hidup. Berkali-kali pula suara itu mengatakan kalau ada hal yang masih mengganjal. Di situ Dwi mencoba bertanya balik ke arah suara itu. Tapi suara itu tidak menjawab dan Dwi pun tidak tahu hal apa yang dimaksud dari kata masih mengganjal itu. Di situ Dwi baru bisa tidur nyenyak saat sayup-sayup azan subuh mulai terdengar. Keesokan harinya, Dwi mendapat kabar bahwa ternyata semakin banyak warga kampung yang bercerita kalau mereka didatangi sosok yang menyerupai Bu Marno itu. Dan malam-malam berikutnya, Dwi memilih untuk meminta teman satu kosnya tidur bersama dia di kamar agar Dwi merasa lebih tenang. Dan suara-suara panggilan yang sama itu tetap terdengar dalam beberapa malam berikutnya. Tapi sama seperti sebelumnya, suara itu tidak menjelaskan hal apa yang masih mengganjal. Hingga pada suatu hari, warga kampung yang resah segera berkumpul bersama dengan para pengurus kampung untuk membahas hal ini. Dan kebetulan juga ada sesepuh di kampung yang merupakan abdi dalam dari Keraton Yogyakarta. Pengurus kampung memutuskan untuk mengambil tindakan karena banyak warga yang resah mengaku dihantui oleh sosok yang menyerupai Bu Marno tersebut. Gangguan juga bermacam-macam, tapi yang paling sering adalah suara-suara panggilan.
serta sosok itu mengetuk pintu di malam hari untuk meminjam raket kepada beberapa warga. Dwi agak lupa apa yang warga kampung bicarakan sebagai solusi detailnya. Tetapi yang jelas, setelah itu para pengurus dan sesepuh kampung segera mendatangi rumah almarhum Bu Marno. Mereka terkejut karena anak dari Bu Marno ternyata sudah mengungsikan diri beserta keluarganya dari rumah itu. Saat Bu Marno masih hidup, anaknya itu tinggal menempati rumah Bu Marno sekaligus merawat Bu Marno. Warga pun berinisiatif untuk menghubungi anak Bu Marno tersebut melalui telepon, dan akhirnya setelah dihubungi, warga pun bertemu dengan sang anak. Ternyata sang anak juga memiliki pengalaman yang cukup membuat merinding. Oh ya, perlu diketahui sebelumnya, jadi keluarga Bu Marno ini sebenarnya masih menganut tradisi kejawen yang cukup kental, di mana pada waktu-waktu tertentu mereka membuat sesajen untuk diletakkan di sudut-sudut rumah. Waktu beberapa hari setelah Bu Marno meninggal, sang anak melihat sosok yang menyerupai ibunya itu tengah memakan makanan yang ada di dalam sesajen. Ya, sang anak hanya melihat dalam sekejap, lalu sosok itu pun menghilang. Tetapi sesajen itu memang terlihat berantakan, seperti habis dimakan oleh seseorang. Begitu melihat hal itu, sang anak pun segera berinisiatif untuk membawa istri dan anaknya ke tempat lain sebelum mereka mendapatkan banyak gangguan. Dan rumah yang dimiliki oleh keluarga Bu Marno itu pun dikosongkan. Singkat cerita, sang sesepuh kampung yang juga abdi dalam Keraton Yogyakarta menyarankan agar keluarga mengadakan ritual khusus agar gangguan yang meresahkan warga itu berhenti. Ritual pun dilakukan secara tertutup oleh pihak keluarga Bu Marno dan didampingi oleh sesepuh kampung tersebut. Ritual itu diadakan di rumah Bu Marno dan di kuburan Bu Marno tepat 40 hari setelah beliau meninggal dunia. Dan syukurlah, semenjak ritual yang dilakukan itu, tidak ada lagi terdengar kabar sosok menyerupai Bu Marno itu menghantui warga kampung. Dwi pun demikian, tidak mendengar lagi suara-suara panggilan di malam hari. Lantas, menurut cerita yang Dwi dengar beberapa waktu setelahnya, konon keluarga Bu Marno ini dahulunya adalah penganut pesugihan, di mana dahulu keluarganya bisa kaya raya secara cepat. Namun, secara mendadak pula, pada suatu waktu mereka jatuh miskin, dan rumah serta tanah mereka yang demikian banyaknya bisa secara cepat habis begitu saja. Begitu yang Dwi dengar dari gosip para warga sekitar. Tamat. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Oke, itu cerita tadi dari @cerita-horor-jogja. Nanti teman-teman mampir-mampir aja ke Instagramnya karena banyak cerita horor di situ. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya, jangan di close dulu, oke? Lagi-lagi pesugihan. Berapa bulan ini Lentera Malam lumayan banyak ngupload video tentang pesugihan. Salah satunya adalah video dari Bang Joni yang nanti gue taruh di sebelah sini nih. Itu tentang pesugihan di Gunung Hejo, dan dia membongkar betapa buruknya itu pesugihan, sama seperti cerita ini. Di mana-mana pokoknya pesugihan itu emang menurut gue ya nggak ada yang beres lah, nggak ada yang bener lah. Kalau mau kaya ya usaha. Nah teman-teman boleh kali ya cerita-cerita tentang pengalaman mistisnya yang berbau-bau dengan pesugihan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau ceritanya gue bacain atau Jamal bacain kayak gini, teman-teman bisa email ke lentaramalam13@gmail.com. Kan kemarin gue cek di komen banyak banget yang nanya tuh, Bang gue mau cerita nih, kirimnya kemana? Ya kirimnya ke alamat email itu. Atau kalau teman-teman bingung, DM dulu aja Instagram kita di @lentaramalam.id. Nanti ada adminnya Lentera Malam yang bakal ngarahin teman-teman gimana caranya mau kirim cerita ke kita. Atau teman-teman mau jadi narasumber juga boleh, nanti DM aja, tanya-tanya aja caranya gimana. Dan kalau cerita-cerita kayak gini sebenarnya udah cukup umum ya, tapi gue emang lumayan suka sih sama cerita-cerita yang berbau-bau pesugihan gini. Seperti yang udah-udah,
pasti pelaku pesugihan itu meninggalnya aneh-aneh lah. Kalau ini sih cukup ini ya, cukup apa? Cukup biasa ya, meninggalnya ya cepet lah, nggak sampai seperti cerita-cerita yang pernah gue denger. Nah ini kan Bu Marno sakit nggak lama akhirnya meninggal kan, dan gentayangan tapi pas lagi setelah meninggalnya. Karena biasanya gue kalau dengar cerita-cerita yang pesugihan itu rata-rata orangnya meninggalnya susah banget. Ada yang sampai bertahun-tahun, sama seperti cerita Mbok Samirah yang udah bertahun-tahun itu udah kayak jadi bangke. Teman-teman yang belum nonton nanti gue taruh linknya juga di sini nih. Itu ceritanya bagus banget Mbok Samirah dari part 1 sampai part 3. Ya udah, paling segitu aja cerita malam ini. Terima kasih buat @cerita horor Jogja. Nanti teman-teman main-main aja ke Instagramnya, banyak cerita-cerita horor di situ. Ya udah, gua Adit dari Lentera Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.